Halo semuanya, selamat datang di Seminari San Giovanni. Kali ini saya dan teman-teman saya akan bersama-sama melakukan tour di gedung seminari ini. Penasaran kan? Ayo kita mulai room tour kita. Seminari Tinggi San Giovanni merupakan tempat pembinaan calon pastor atau imam keuskupan atau diosesan yang terletak di Jalan Bendungan Sigura-gura Barat, nomor 2 Malang. Seminari tinggi ini memilih nama Giovanni 23, nama Italia dari Paus Yohanes 23 sebagai pelindung seminari ini. Nama Paus ini dipilih dengan tujuan menghormati perintis Konsili Vatikan II. Kami berada di tempat ini selama 24 jam. Kalau normal biasanya mereka berangkat ke kampus jam 8, nanti pulang sekitar jam 12, jam 1, lalu sisa harinya berada di tempat ini. Tapi karena pandemi mereka berada 24 jam, hampir 24 jam di tempat ini. Jadi jumlahnya 124, berasal dari berbagai macam keuskupan, lalu berasal dari berbagai macam latar belakang dan usia. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dinamika mereka. Mungkin kalau teman-teman mungkin masih seusia ya, yaitu 3 uskup namanya, dari Uskupan Surabaya, dari Uskupan Malang dan Uskupan Denpasar. 3 uskup itu bertemu bersama lalu memunculkan sebuah kesepakatan, sebuah ide untuk membangun rumah ini, rumah sebesar ini. Kurang lebih kalau tidak salah ini seluas 2,5 hektar. Tapi karena ada bangunan-bangunan lalu kelihatan sepi. Jadi teman-teman akan diantar oleh para frater keliling tempat ini. Dan para frater saya minta tolong ya keliling tempat ini. Silakan nanti menjelaskan apa fungsinya apa, ini ruangan apa, ini tempat apa, nanti silakan. Tempat ini berdiri tahun 1900. Selesai dibangun, sehingga tahun ini sebenarnya gagasan itu sudah ada 45 tahun yang lalu, sehingga tahun ini kami mengadakan yang namanya lustrum atau perayaan 9 tahunan, perayaan 99 tahunan, dan tepat pada waktu ini pada tahun ini 45 tahun kami mengadakan lustrum. Oke guys, jadi selanjutnya kita akan melakukan tour untuk melihat sarana-sarana apa saja yang ada di dalam seminari dan dipandu oleh Frater Alton. Seminari tinggi adalah jenjang pembinaan terakhir dari para calon imam sesudah mereka mengikuti seminari tahun orientasi rohani. Biasanya, pendidikan yang ditempuh di sini selama 6 tahun kuliah dan ditambah 1 tahun praktek atau disebut juga tahun orientasi pastoral. Satu atau semester 1-2 ini buat makannya. Nah ini patung Bunda Maria yang dibilang Pak Romo tadi. Sedikit pertanyaan. Nah ini kan di 3 di satu. Nah, kok muatannya berbeda-beda? Iya, berbeda. Ada kalau yang di depan itu namanya patung Bunda Maria segala suku. Jadi itu tuh sebenarnya hanya seperti yang Romo Kaf bilang tadi. Kalau Bunda Maria tuh lahir sebagai orang Indonesia, kira-kira tuh seperti itu bajunya. Kalau ini kan Bunda Eropa lagi, Bunda Maria di Eropa, dan ini khususnya Bunda Maria di Lourdes. Nah, ini dengan Bunda Maria segala bangsa. Ada Bunda Maria di Lourdes, Bunda Maria segala suku, segala bangsa, juga ada Bunda Maria Karmel. Kalau Karmel itu biasanya tuh yang agak coklat-coklat itu. Ya, biasanya kayak gitu. Jadi biasanya juga setiap daerah juga biasa punya patung Bunda Maria dengan ciri khas masing-masing. Nah, kalau di Papua mungkin nanti teman-teman bisa lihat patung Bunda Marianya seperti apa. Di Kalimantan juga ada. Tetapi kalau yang di depan itu sebenarnya itu diambil karena kami di sini banyak dari berbeda-beda wilayah, jadi
seperti itu untuk menomornya. Misalnya hari Jumat ini kami jalan satu di sini, Jumat depan kami di kapel. Ya, ada juga di sana. ada juga di kapel ada. Kemudian di bawah biasanya. Kalau Jumat Agung biasanya kami di bawah. Jumat Agung. Iya, yang lebih panjang lebih luas. Kalau hari-hari biasa biasanya di bawah. Kota Malang dipilih sebagai tempat pembinaan untuk mempertimbangkan lokasi studi yang telah dibangun sebelumnya, yakni Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana. Seminari tinggi adalah jenjang pembinaan terakhir dari para calon imam sesudah mereka mengikuti seminari tahun orientasi rohani. Oke guys, jadi ini merupakan lapangan basket, di mana para frater biasanya berolahraga agar tubuhnya lebih sehat. Ini ruang makan 33 ini. Sebenarnya ini tuh kelas, tetapi kami sudah mulai offline, jadi nggak dipakai tempat ruang makan. Ini bidang seperti tempat kerja. Ini juga sama, terlibat gitu di lokasi. Ya. Next, ini adalah beberapa unit atau kamar para frater. Di sini ada 10 unit kamar tidur yang masing-masingnya terdapat 12 sampai 14 frater. Saya masuk seminari. Motivasi awal saya itu coba-coba. Kok masih ada mereka, jadi kita bikin aja dulu ya. Jadi saya masuk awal coba-coba, karena motivasi awal itu coba-coba. Jadi saya hidup di seminari itu kayak numpang tinggal aja gitu, saya nakal pokoknya kayak orang di luar gitu kan nakal. Nah tetapi pas waktu itu pas saya mau berangkat ke Jawa sini, mau balik ke pendidikan tuh saya keluar, saya mau merasakan hidup di luar tuh kayak apa sih. Pas saya di luar itu kayak gimana ya, saya rasa tuh ketika saya di seminari kan saya pikir oh di luar tuh enak, bebas kan. Kalau di seminari kan terikat kan dengan jadwal, dengan apa-apa. Tapi pas saya keluar tuh 1 hari, 2 hari, 1 minggu saya senang sekali kan, oh bebas mau kemana aja bisa nih. Tapi lama-lama tuh saya tuh bingung dengan kebebasan saya gitu loh. Karena selama ini saya di seminari kan misalnya jam 11, oh sudah kita belajar, jam 12 kita makan. Kalau di luar tuh kita bingung saya mau buat apa gitu loh. Ya sudah kan, saya setelah itu saya berefleksi lagi, refleksi. Kemudian saya pikir gimana ya. Habis itu saya lulus SMA, ayah saya tanya, kamu mau gimana? Mau kuliah atau mau gimana? Saya pikir kalau saya kuliah itu memang nggak ada konsep di otak saya untuk kuliah gitu loh. Sekalipun jurusan pun saya mau ambil jurusan apa gitu kan, nggak terpikirkan. Kemudian saya bilang saya nggak mau kuliah. Kemudian ayah saya tawarkan, karena cita-cita saya dari kecil itu jadi tentara. Ya sudah, kalau bapak kamu mau jadi tentara nggak? Tapi tesnya di Ambon. Waduh, saya bilang, masa saya harus ke Ambon lagi, saya bilang. Dari kecil saya sudah jalan-jalan, masa harus ke Ambon lagi, kan jauh sekali. Saya pikir enggak. Habis itu ayah saya kan marah kan, orang tua kan pasti marah kan. Marah, kamu nih gini-gini dikasih baik-baik. Nah, orang tua tuh kan selalu kayak gitu. Mereka pikir tuh apa yang mereka mau tuh baik buat kita gitu kan. Tapi kan saya yang jalani kan saya tahu itu baik atau buruk gitu loh. Jadi saya bilang enggak, ayah saya marah-marah, saya bodo amat gitu, saya ke kamar aja. Bodo amat. Kemudian saya telepon Romo paroki saya. Romo gimana nih? Sebenarnya saya tuh ada sih kerinduan untuk masuk lagi ke seminari kan. Itu Romo saya bilang, ya sudah, coba kamu berdoa, kamu refleksikan, ikuti aja kata hati kamu kan. Biasanya kata hati itu biasanya yang mendukung kamu. Kemudian saya nggak mau pikir itu dulu. Saya nikmati dulu waktu masa-masa di luar, tapi memang benar. Namanya kena kita rindu tuh pasti mau kembali tuh besar sekali kan. Akhirnya saya putuskan, saya ngomong sama ayah saya mau kembali masuk seminari. Ayah saya marah kan, kamu nih sudah pernah dikeluarkan dari seminari kan, masa depanmu gimana? Umurmu nih semakin tua loh, bukan semakin muda. Kamu sekolah di seminari itu sudah habiskan berapa umurmu? Saya pikir enggak, saya mau masuk seminari, saya bilang. Ayah saya bilang, sudah kalau kamu masuk saya lepas tangan. Ayah saya nggak mau ngomong dari situ kan, saya tuh sedih sekali kan. Karena saya tuh, ayah saya sendiri nggak dukung saya, ini gimana kan. Sedangkan kita jadi imam, jadi frater, harus banyak dukungan kan. Kalau orang tua kita nggak dukung kita tuh gimana gitu loh. Ya sudah, dia nggak mau ngomong, saya makan, saya makan dia nggak makan. Udah selesai makan dia makan, sakit hati sekali gitu. Iya. Di seminari ini mereka belajar taat dan hormat kepada pimpinannya sekaligus kepada gereja semesta dan Tuhan sendiri.
Ini namanya monstran. Jadi sakramen Maha Kudus yang disimpan di tabernakel itu. Iya. Kalau misalnya kami Jumat pertama apa biasa kami ditaruh di sini, nanti kami berdoa tuh ini letakkan di altar. Kemudian kami semua tutup berdoa gitu. Namanya apa? Ini monstran. Monstran itu dari bahasa Latin sebenarnya. Artinya itu menunjukkan. Di seminari ini, mereka juga belajar berdoa secara intens, berlatih memimpin doa, ibadah, dan lain-lain. Next, sekarang kita berada di ruang adorasi atau tempat ibadah. Ruang ini sering dipakai oleh seminaris untuk berdoa secara pribadi. Jadi kami 5 waktu kami itu di sini. Ada ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat siang, Kayak ibadat buku- sore, buku ibadat panduan penutup gitu gitu. ya. Jadi kami semua mendoakan di sini. Ini buku ibadat semua. Kemudian yang ini nih puji syukur. Ini buku nyanyian juga. Nah, tapi saya jujur saya baru tahu puji syukur ini di Jawa sini karena kami Kalimantan biasanya pakai Mada Bakti. Iya. Nah, jarang sekali pakai puji syukur. Oke guys, jadi selanjutnya kita akan menuju ke ruang makan khusus Romo. Ruang makan khusus Romo ini digunakan para Romo untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Di sini para Romo juga bisa berbincang-bincang, berkumpul, dan ada juga alat olahraga khusus Romo. Dengan frater siapa namanya? Frater Dika Oh iya. Dari mana kak rumahnya? dari Kalimantan Asalnya Utara. oh dari Kalimantan Utara. Semangat kakak Oke. menempuhnya. Nah, selanjutnya kita sedang berada di depan ruang makan para frater. Ruang makan para frater ini digunakan untuk sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Di sini makanannya juga sehat-sehat loh, karena dapurnya sangat higienis dan bahan-bahannya sangat berkualitas. Karena ketapang, sanggau dengan sintang. Itu nanti ada kalau ada kumpul simpan di sini. Ini sesuai seksinya semua. Iya. Kemudian oh ini pengurus komunitas ini. Gagal pengurus. Jadi setiap tahun itu kami ada pengurusan. Ini ada ketua, wakil ketua, sekretaris, ini seksi-seksinya. Gitu. Dan ini juga merupakan beberapa unit atau kamar para frater, di mana para kamar tersebut mempunyai nama-nama tersendiri seperti Paulus dan lain-lain. Selanjutnya, ini adalah ruang rekreasi. Setiap hari tertentu, para frater mengerjakan tugas, ngopi, bersantai, dan lain-lain. Next guys, kita menuju kapel. Kapel ini merupakan sebuah tempat ibadah yang digunakan para seminari untuk membina hidup rohaninya, mulai dari ibadah, meditasi, dan lainnya. Di dalam kapel ini terdapat satu ruang pengakuan dosa dan ruang sakristi. Masuk aja ada baku masih. Ada yang ini diakon. Kemudian ini namanya kasula. Kasula. Ya. Jadi kasula ini kenapa warna hijau? Ini menandakan bahwa penanggal liturgi itu hari biasa. Gitu. Kalau ada yang warna merah mana? Kayak gini nih. Ini warna merah nih. Ini warna merah ini dipakai kalau peringatan Santo Santa atau martir. Iya. Jadi kami pakai ini atau kayak Pentakosta. Iya. Kami pakai ini. Kemudian ada yang warna ini. Ya warna emas atau warna putih begini. Ini dipakai kalau misalnya kayak hari-hari besar kayak hari-hari Paskah, Iya. pasti pakai ini. Kemudian warna ungu. Warna ungu ini menandakan
makna pertobatan. Jadi kayak masa Advent, Prapaskah atau orang meninggal tuh pasti para leluhur pasti Pakai pakai itu. ini. Pakai warna ini, Ungu. ungu. Kemudian warna pink. Sebenarnya ada pesulap warna pink. Kayak gini lah warna pink, kurang lebih kayak gini. Ini biasanya dipakai kalau masa Advent itu masa Advent ke minggu ketiga, sama dengan masa Prapaskah minggu ketiga, yaitu minggu Gaudete, minggu sukacita. Biasanya pakai pink. Tapi pakai warna merah juga nggak apa-apa sebenarnya. Itu yang tadi. Ini ruang apa, Brother? Ruang doa juga. Oh, ruang doa juga. Tapi kalau di kampung utama tuh terlalu banyak, jadi dibagi tiga lantai. Oh, seperti itu. Tadi yang di atas, sana. Ya. Ini adalah ruang kelas para seminaris yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Mereka semua di sini dididik agar kelak menjadi imam yang baik. Kemudian ini adalah ruang komputer. Ruang ini digunakan oleh para seminaris untuk melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan komputer. Oke guys, ini adalah ruang tamu. Mereka yang hendak bertamu ke seminari bisa terlebih dahulu datang ke ruang tamu ini. Nah, kita sekarang sudah selesai room tour-nya. Semoga vlog ini memberikan informasi luas untuk kalian untuk lebih mengenal seminari San Giovanni.